teman-teman semuanya selamat malam. Ini jam 6.30. Hari ini adalah kelas kembali ke sumber sehat ya angkatan ketiga Indonesia. Ya, mengapa kita harus melakukan kelas penjelasan ini? Karena kita berharap para peserta kali ini, para relawan kali ini bisa memahami dengan jelas tentang isi kelas hari ini dan lebih memahami ya konsep dan visi misi dari tujuan kita ya dan poin utama ya dan ya sumber mulanya mengapa kita mengadakan acara kelas kembali ke sumber sehat ini ya setiap kita mengadakan kelas ini sebelum memulai kelas ini kita selalu ada kelas orientasi. Mari kita ikuti kelas ini dengan penuh rasa yang penuh dan penuh dengan kesadaran ya. Sebelum kita memasuki kelas malam ini, saya ingin sharing sebuah sajak atau syair. Ya, mari kita tinggalkan dulu pekerjaan Anda. Ya, kita dengar dulu. Ya, kita dengar dulu ya sajaknya. 交织着辉煌，强健的交织，辉煌着的强健，这就是人。In the heart, the love of feelings. In the head, the light of thinking. In the limbs, the strength of will. Viewing the radiant light. Strength of the viewing. Di hati ada alat tenun perasaan, di kepala ada cahaya pikiran, di anggota badan ada kekuatan karsa, menenun cahaya yang bersinar kekuatan dari menenun, cahaya dari kekuatan yang bergelombang, inilah manusia. Rudolf Steiner. Hari ini yang mengadakan kelas orientasi penjelasan ini adalah Dr. Joanne. Ya, kita sebelumnya sudah 8 angkatan internasional ya. Dr. John selalu mengadakan penjelasan ini di setiap wilayah, setiap negara ada para relawan yang mendampingi kita. Dan sekarang kita persilakan Dr. Join. Terima kasih kepada MC kita malam ini. Semuanya selamat malam. Di sini saya akan mengadakan kita akan mengadakan sebuah survei ya. Kita tidak lakukan polling ya. Ya bisa ya, kita ada sedikit survei ya. Pertanyaan kita, apakah Anda adalah peserta pertama kali mengikuti kelas hari ini? Yang pertama kali datang ke sini hari ini? Ya. Dan kita akan ada sebuah polling untuk kita dan kita jawab ya di sana ya. Baik, kita lihat ada berapa peserta baru dan berapa peserta yang sudah lama ya. Oke. Ya. Sebentar ya. Baik, kita akan mengadakan polling ya. Nanti silakan Bapak Ibu jawab polling ini. Apakah Anda adalah pertama kali mengikuti kelas orientasi ini atau kelas kembali ke sumber sehat ini? Ya, silakan Anda pilih ya. Ya, silakan lihat di layar Anda boleh pilih ya. Kita mulai. Ya, jawab yang bagian atas adalah iya, yang kedua bukan ya. Jadi jika iya Anda jawab pilih yang atas, jika Anda bukan pertama kali ikut Anda pilih yang bawah. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau Anda pertama kali ikut pilih yang atas, Anda bukan yang pertama kali ikut pilih yang bawah, kemudian full ya. Ya, silakan. Yang pertama kali ikut serta acara hari ini ya. Silakan pilih, menunya itu ada di handphone Bapak Ibu, pilih. Kalau pertama kali jawab bagian A, bagian atas, kalau Anda bukan pertama kali ikut bagian bawah. Hari ini kelihatan banyak peserta baru ya. Terutama teman-teman Indonesia, banyak teman-teman baru ya. Ya, di sini apakah mau tanya teman-teman Indonesia kenapa raise hand ya? Ya, mungkin menganggap pertama kali ikut ya. Atau tidak ketemu terjemahan ya.
karena tidak menemukan pollingnya atau ada yang mau ditanyakan? Oh, 他们关了。哦， Ibu 好， Dewi. 好，可以，谢谢。好的，那大概是一半一半的意思。 Ya, kayaknya semuanya adalah setengah-setengah ya. Baik, semua terima kasih. Baik, kita tutup ya. Ya, untuk pollingnya. Baik, selamat datang kembali ke kelas, kembali ke Sumber Sehat. Hari ini adalah sesi orientasi. Pertama saya akan buka dulu PPT kita malam ini. Ya, mohon tunggu sebentar ya, saya setup dulu. Baik, kelas kita malam ini adalah ke-9 kalinya di internasional, ke-3 kalinya di Indonesia. Kalau dulunya mau mengatakan, jika mau mengadakan acara kelas kembali ke Sumber Sehat ini secara online, dan dalam kondisi sebelum pandemi, saya beritahu kepada Anda ini tidak mungkin dilakukan. Mengapa tidak mungkin dilakukan? Saya karena menganggap secara online bagaimana mengajar, bagaimana Anda bisa melakukannya. Kelas kita itu semuanya offline. Dan kelas ini, kelas kembali ke Sumber Sehat ini, ya awalnya dulunya namanya itu disebut dengan kelas kesehatan. Dan sekarang karena kondisi pandemi yang sudah bertahun-tahun, kita sudah 2 tahun lebih, ya tidak mengadakan kelas kesehatan secara offline. Saya berterima kasih kepada Bapak Tien Ming dari Malaysia, karena beliau mengatakan kepada saya, Dr. Joen, bisakah kita melakukan sebuah kelas secara online? Dan dia saat itu mengatakan pada saya mengatakan pada dia, ini permasalahan besar loh. Mungkin tidak mungkin loh, kecuali kita ada banyak sekali asisten, banyak sekali relawan, banyak sekali ya para relawan yang bersedia membantu. Kalau tergantung saya sendirian melakukannya, saya mungkin merasa tidak bisa. Saya berterima kasih Bapak Tien Ming ya, karena dia mengatakan pada saya tidak masalah. Ya, saya bisa. Saya akan organize sebentar. Karena beliau kata pertama ini karena dia mengatakan tidak masalah. Ya, jadi kelas pertama kita di tahun 2021. Ya, Bapak Tien Ming ada di sini. Ya, kita memulai kelas kita. Bapak Tien Ming apakah ada? Ya, sepertinya ada ya. Bapak Tien Ming ada di tempat. Ya, kita lihat Tien Jingyan ya, apa Bapak Tien Ming ada? Belum terlihat ya. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar ya. Bapak Tien Ming apa ada? Jadi saat dia mengatakan pada saya, Bapak Tien Ming ada ya. Bapak Tien Ming di mana? Coba raise hand ya. Apakah Anda ya, ada waktu ya, silakan. Apakah Anda bisa bicara sekarang? Ya, jadi siswa saya pun sangat ngeri ya. Tiba-tiba bisa dipanggil aja ya, tapi belum siap apa-apa. Sudah dipanggil ya. Bapak Tien Ming, silakan. Ya, Bapak Tien Ming ini adalah Bapak Tien Ming ya. Ya, Bapak Cham Tien Ming dari Johor Bahru, Malaysia. Ya, baik. Selamat malam Dr. Joen. Inilah Bapak Tien Ming. Saya berterima kasih kepada beliau karena beliau ingin mengatakan mengajak kita mengadakan kelas kembali ke Sumber Sehat secara online, dan saat itu saya mengatakan pada dia tidak mungkin, sangat sulit, dan dia mengatakan bisa, kita pasti bisa selagi kita bersatu hati dan mendengarkan kata-katanya. Ini saya sangat gembira. Saat dulu kami melakukan kelas kesehatan, semua bahan-bahan itu karena kelas kita itu semua itu harus praktek ya. Jadi kelas ini bukan hari ini mengikuti
kelas penjelasan ini, maka Anda bisa mengikuti kelas kembali ke sumber sehat angkatan 9, bukan sebuah kelas teori. Paham Pak apa itu kelas teori? Kelas teori yaitu saya menceritakan, Anda dengar, cuma dengar-dengar saja. 很需要你动 Bukan 手。 seperti itu ya, semuanya Anda harus praktek melakukannya, mengikutinya. Jadi Anda mengikutinya, baru harus Anda ada alat. Alatnya siapa yang mempersiapkan alat-alat Anda? Dulu kelas offline kita semuanya itu disiapkan oleh para panitia, para relawan di balik layar. Di acara satu bulan sebelum acara, mereka sudah mempersiapkan semuanya. Sekarang kita lakukan secara online. Bagaimana? Dr. Henming mengatakan kepada kita ada sekelompok relawan, mereka sangat bersedia bersama-sama mendukung, dan semoga dia berharap semoga bisa dibuka acara. Saat saya mendengar dia berkata demikian, dalam hati saya sangat gembira karena saya seorang itu tidak bisa berorganisasi ya. Saya tidak tahu bagaimana mengorganisasi sebuah organisasi itu. Dan saya seorang dokter, saya tidak berpikir banyak, dan Bapak Tien mengatakan dia juga bukan organizer, dan dia tahu bahwa banyak orang bersedia. Dan karena beliau merasa banyak orang bersedia dan dia bersedia melakukan tugas ini, ya dia menyambung banyak orang bersatu di sini agar semua mutiara-mutiara Anda para relawan itu adalah mutiara itu bisa disatukan menjadi sebuah kalung yang indah. Jadi dengan demikian kelas kembali ke sumber sehat yang pertama ini dibuka. Jadi sangat berterima kasih kepada Bapak Tien Ming. Jadi Bapak Tien Ming silakan ya, mari cerita sebentar. Jadi berterima kasih kepada Dr. Join ya. Mengapa berterima pada Dr. Join? Ke Dr. Join, guru saya dulunya saya offline. Saya selalu melihat dia itu penuh dengan penuh kesibukan, lari sini. Sekarang tidak berlarian ke sana, sekarang di online pun berlarian sana sini. Dan Dr. Join sudah melakukan begitu banyak kelas. Saya merasakan sayang apa? Karena peserta itu hanya mendengar teori saja. Dan jika mereka bisa dengan sepenuh hati melakukannya, bukan sangat bagus ya. Jadi Dr. John mengatakan segala sesuatu setelah kita dengar kita harus praktek ya. Kalau sudah mendengarkan sudah ada praktek, bukankah luar biasa? Jadi Dr. John sangat menjelaskan kepada kita semua banyak peserta mendapatkan keuntungan dan kebaikan karena di bawah bimbingan Dr. John kita para pengurus berbagai negara juga sangat berterima kasih kepada para relawan, para leader, co-leader karena percaya kepada kami dan bersedia berjuang bersama kami, dan juga para peserta dan para siswa. Kalau tidak ada peserta dan siswa ini, jadi saya berterima kasih kepada para siswa. Jadi saya bercerita pun mau meneteskan air mata. Mengapa? Karena semua orang tidak bisa bertemu, tetapi kepercayaan mereka pada kita, kepercayaannya pada Dr. Join, karena Dr. Join ya tidak terburu-buru, ya berikan penuh kesabaran. Setiap kelas itu dijelaskan ya satu persatu dengan sangat jelas memberikannya kepada kita. Jadi banyak peserta bertanya pada kita, kenapa Dr. John begitu sabar, bisa menjelaskan berulang-ulang dan ulang-ulang, tiada henti berulang-ulang menjawab pertanyaan dari peserta. Ini adalah cinta dari seorang guru Dr. John kepada kita. Jadi saya tidak melakukan sedikit sesuatu, saya merasakan saya bersalah sepertinya. Ya para relawan bukankah demikian? Saya berkata pada Dr. John, kamu dulu saat di Tiongkok sangkat Ana menjelaskan kelas, kamu pun harus selesai kelas, kamu kembali ke kamar. Dan para peserta pun kembali ke kamarnya masing-masing. Dia melakukan sikat keringnya, dia melakukan enemanya. Ya melakukan senam ayun tangannya juga sama ya. Sekarang kita sama juga Dr. John setelah offline, mereka juga kembali di rumah masing-masing ya. Ya kami cuma menggunakan sebuah gambaran seperti itu meminta Dr. John membuka kelas ini. Dr. John mendengar, ya mungkin juga ya. Jadi kamu di rumah kamu, saya di rumah saya. Ya, jadi semua bisa melakukannya. Jadi saat itu semua sumber daya itu dari kelas kesehatan itu disiapkan oleh penyelenggara atau panitia. Dan tadi saya mengatakan, mengapa saya berterima kasih kepada para relawan.
dia harus berpergian kemana-mana mempersiapkan bahan-bahan itu. Ditambah saat itu pandemi, ya semua perjalanan itu ditutup, lockdown sana, lockdown sini. Dan semua para peserta, ya para relawan pun selalu berusaha mendapatkan bahan-bahan itu. Dan hingga angkatan 1, angkatan 2 saya melihat para peserta ini, saya melihat Anda luar biasa para peserta ini. Ya, penuh kekuatan, sehingga kekuatan mereka itu membawa kita semua, para leader itu membawa semangat, dan para leader itu memberi semangat kepada ya guru kita Dr. Jan ya. Jadi bagaikan permata mutiara ini telah disatukan oleh sebuah benang. Terima kasih Dr. Jan. Ya, terima kasih Dr. Jan. Saya sharing sampai sini. Terima kasih Bapak Tian Ming. Ya Bapak Ibu, tahukah Anda? Ya, Anda mengikuti kelas hari ini bukanlah kelas yang sederhana, karena kelas ini butuh Anda dan butuh banyak orang di balik layar itu membantu Anda. Dan sehingga ada kelas seperti ini. Dan kita lihat kembali ya kelas penjelasan malam ini. Kelas penjelasan malam ini bisa bermula karena saya terlalu percaya satu kata. Apa itu? Karena sehat itu adalah sebuah pilihan. Ya, percayakah? Setujukah? Ya, kesehatan itu sebuah pilihan. Anda memilih sehat atau memilih tidak sehat. Semua orang, banyak orang tahu. Jika mau sehat, Anda pilih apa? Ya, jadi kadangkala kita tidak melakukannya. Sehingga di sini jika ingin mengikuti kelas ini, karena Anda telah memilih kesehatan. Jadi sehingga Anda berada di sini. Jadi di sini kita tidak bisa memaksa siapapun dan tidak bisa menggunakan kekuatan Anda mengatakan anak saya sudah mendaftar buat kamu, kamu ikut ya. Tidak bisa. Karena ini adalah semua kesediaan kita masing-masing. Karena kesehatan adalah sebuah pilihan. Jadi kita memilih mana? Memiliki pola hidup yang sehat atau kehidupan yang penuh penyakit. Ya. Jadi kita telah memilih yang mana? Jadi sekarang saya sebagai seorang dokter, saya seorang tenaga medis, saya selalu bertanya pada diri sendiri, ya, selain memberi obat dan solusi pengobatan gejala penyakit, apalagi yang bisa dilakukan agar pasien dan keluarganya bisa mengerti. Sebenarnya penyakit adalah sebuah anugerah. Jadi hari ini kelas kembali ke sumber sehat bukanlah hanya sebuah kelas detox saja. Anda mengatakan, oh itu dulu namanya kelas detox. Dan mengapa kita mengatakannya kelas kesehatan dan kelas detox? Karena kita semua melihat dia adalah kelas yang membantu kita detox atau membantu kita mencari kesehatan. Jadi sebenarnya kelas ini adalah kembali ke sumber sehat. Kembali ke sakit. Sebenarnya manusia itu sakit itu adalah kemampuan dari semua manusia. Dan penyakit itu bukan mencelakakan Anda. Penyakit itu adalah sebuah hadiah. Dan bagaimana memahami hadiah ini? Dan ini semua Anda bisa mengikuti kelas angkatan ke-9 kembali ke sumber sehat. Dan pelan-pelan satu persatu kita buka. Saya mengapa sangat bersikeras akan hal ini. Dan klinik saya sudah buka 20 tahun dan akhirnya saya memutuskan menutup klinik saya. Banyak orang bertanya pada Dr. Jan, aduh kok ditutup kliniknya? Saya mengatakan sedikit pun tidak, ya sayang ya. Kalau hari ini saya masih buka klinik, maka pikiran saya hanya berfokus pada klinik saya. Dan karena klinik saya sudah tutup, maka saya mulai berpikir, saya bagaimana menggunakan waktu saya, kehidupan saya, bagaimana membuat kehidupan saya ke depan lebih bermakna. Sehingga saya bisa melakukan lebih banyak apa? Sehingga ini adalah sebuah kekuatan yang baru bagi saya. Baik. Berikutnya. Saya perkenalkan dulu sebentar. Ya, latar belakang saya. Banyak orang bertanya pada saya, mengapa saya hari ini bisa melakukan pekerjaan seperti ini?
Seperti yang dikatakan Bapak Tian Minh tadi, yaitu pergi ke sana sini melakukan seminar, pergi sana sini melakukan sharing dan berbagi, menceritakan pada orang bagaimana menjaga merawat lingkungan sehingga orang mengenal Dr. John karena mengenal saya karena ekoenzim, dan banyak orang mengenal saya karena saya adalah seorang dokter. Jadi di sini saya sebenarnya sangat berterima kasih di saat tahun 2001 suami saya kena penyakit kanker, dan saat itu beliau kanker liver stadium akhir. Dan saat itu dia mengatakan sudah tidak ada solusi lagi menyelamatkan suami saya. Tapi saya tidak berputus asa. Dia tinggal di rumah sakit 7 minggu. Kemudian dari kondisi yang baik-baik saja dia berjalan kaki masuk rumah sakit ya. Dan pulangnya, bagaimana pulang dari rumah sakit? Ya, diantar dengan ambulan. Dan ambulan meninggalkan kami. Dokter mengatakan pada saya, jadi dia mengatakan sebenarnya Anda tidak perlu melakukan apa-apa, Anda tenang-tenang menunggu ya napas terakhirnya ya. Nah, tapi sebenarnya dia tidak bisa makan sendiri, dia tidak bisa buang air besar, buang air kecil sendiri, dia sama sekali tidak bimpu. Dan karena demikian dia berbagi terus di sana melihat saya. Jadi sebenarnya bukankah sangat menderita karena dia sudah mau mati. Dan saat itu saya tiap hari menangis. Dia pun tiap hari menangis. Terutama papa saya. Saya masih ingat papa saya datang ke rumah saya. Papa saya belum masuk ke dalam rumah. Dia berdiri di depan pintu. Papa saya pun mulai nangis ya. Dan saat itu orang lain mengatakan, aduh ya menantu kamu itu sudah tidak lama lagi ya. Jadi sangat menyedihkan kayaknya. Tetapi saya mendengarkan papa saya masuk menjawab kepada saya. Dia mengatakan, papa saya mengatakan dia sangat sedih. Dia sedih bukan karena menantunya meninggal. Dia sedih karena anak perempuannya ini akan menjadi janda. Bagaimana perasaan seorang ayah melihat anaknya menjadi janda? Jadi dia tidak tahan, dia nangis di sana. Saya mendengarkan papa saya bercerita demikian, saya pun sangat sedih. Dan saat itu saya baru berumur 30-an, sangat muda ya. Anak saya masih kecil dan juga mertua saya juga sudah 60-an tahun ya. Saya pikir bagaimana, saya tidak mau jadi janda, saya tidak mau anak saya kehilangan papa dan tidak mau mertua saya kehilangan anak satu-satunya. Saya pun mengatakan pada diri sendiri kita usahakan ya. Saya sendiri ada seorang Kristiani, saya bisa melakukan satu hal adalah berdoa. Saya berdoa pada Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan anugerah pada keluarga kami. Ya, biarkanlah kami dalam kondisi kesulitan ini bisa bertemu lebih banyak. Ya, kekuatan yang solusi yang bermakna. Saya tiap hari berdoa dan terus berdoa. Dan karena doa saya menemukan suatu hal, banyak sekali orang ya banyak masalah, banyak sekali hal yang tidak pernah saya dengarkan, saya tidak tahu, tiba-tiba muncul. Kemudian mengatakan pada saya, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan begitu. Kemudian, ya dokter pun tidak ada solusi dan saya pun mencobanya ya, anggap saja mengobati kuda yang sudah mati ya. Dan saya pun dalam perjalanan ini ada seorang dokter mengatakan kepada saya, ubahlah pola makan Anda menjadi berpola makan nabati. Mungkin dengan pola makan nabati bisa menyelamatkan dia. Menurut Anda mungkinkah dengan pola makan nabati bisa mengobati seorang pasien kanker? Jadi kamu begitu sederhana di saat itu langsung memilih berpola makan nabati. Dan demi mendukung dia, kami satu keluarga berpola makan nabati. Dan suatu hari saya ingat di suatu malam, ya sudah tidur, sudah tengah malam, saya mendengarkan suara tangisan. Saya bangun, saya melihat dia sedang menangis. Saya bertanya, kenapa? Kenapa tidak tidur? Kenapa kamu sedang menangis? Dia mengatakan pada saya dia tidak ingin mati. Tapi dia pun tidak bisa tidak mati. Dan dia sangat sedih, dia merasa meninggalkan saya dia tidak tahu bagaimana. Dan dia pun terus menangis di sana. Dan di saat pun saya pun menangis. Kami pun berpelukan saat menangis sedih. Dan di saat itu
Sebelumnya saya berkata kepada Bapak Chang, suami saya, kamu jangan mati ya. Kalau kamu mati, saya pun akan ikut mati bersama kamu. Saya dulu pertama bercerita demikian pada dia. Mengapa? Saya mengira ini apa? Ini memberi semangat. Ya, menurut Anda itu memberi semangat apa bukan? Ini adalah mengancam ya. Jadi saya menganggap ancaman dulu itu menjadikan semangat ya, motivasi sebenarnya bukan ya. Jadi Bapak Chang atau suami saya itu tidak ya sangat bingung, tidak tahu harus bagaimana ya. Jadi dia pun tidak bisa hidup lagi. Dia begitu sedih saat begitu menderita saat itu, dan saat itu saya tiba-tiba menyadari saya tidak boleh memaksa dia dengan cara demikian. Kemudian saya mengatakan pada dia, saya keringkan air matanya, saya katakan pada dia, hari ini saya tidak menangis lagi. Ya, kita jangan menangis lagi. Jadi kita harus melakukan satu hal, yaitu hidup dengan baik. Ya, bersama-sama ya dengan gembira menunggu mati. Ya. Karena waktunya masih panjang atau pendek, tidak panjang lagi. Jadi jangan sia-siakan. Jadi kita gembira, kita menunggu kematian. Kita melewati dua hal. Satu, berpola makan abadi. Kedua, kita gembira menunggu mati. Dan sangat uniknya, dia ternyata tidak mati. Dan kami saat meninggalkan rumah sakit, jadi dokter memberi saya dua buku. Satu itu Perjalanan Menuju Kebudayaan. Sangat tebal ya. Dia dokter memberikan kepada saya. Buku ini ya sangat jauh dengan saya karena saya seorang Kristiana. Saya tidak akan baca buku ini. Tidak apa-apa, simpan saja ya. Saya pun tidak ya enggan juga ya. Ya saya pun terima sajalah ya. Karena kasih saya terima saja. Dan dia pun memberikan saya satu buku, yaitu buku apa? Ya, 4 ajaran Leo Fan. Apakah Anda pernah dengar? Ya. Apa itu 4 ajaran Leo Fan? Dan buku ini sangat tebal ya. Sangat tipis, sorry ya. Sangat tipis, dan dokternya mengatakan pada saya, jika buku ini bisa merubah nasib. Maka besar merubah nasib. Jika dokter pun tidak bisa menyelamatkan nyawa suami saya, dan buku ini bisa merubah nasib, tapi buku ini tipis, dan saya berusaha bawa pulang membacanya. Dan kemudian saya menemukan di dalamnya mengatakan satu hal sangat gampang, yaitu Anda harus melakukan 100 kebaikan. Selagi melakukan 100 kebaikan kemudian, maka akan ada keajaiban terjadi. Bukankah demikian? Kemudian saya pun ya saya takut 100 kebaikan ya terlambat. Saya pun cepat melakukan kebaikan sambil buku saya mulai mencatat. Saya pun mulai nulis ya. Pertama saya melakukan kebaikan apa, bagaimana melakukan kebaikan, segera melakukan. Saya kira-kira melakukan 30-an kebaikan. Saya merasakan Anda melakukan kebaikan ternyata tidak gampang. Anda akan menemukan Anda melakukan kebaikan akan membantu orang, menurut Anda gampang apa tidak? Jadi, saya pun berusaha melakukan 100 kebaikan. Jika ternyata tidak bisa membantu orang lain, saya melihat di sekitar saya apa yang bisa saya lakukan. Dan saat itu pun di belakang rumah saya ada ya saluran air. Saya pun mulai membersihkan saluran selokan ya. Tentu tidak membersihkan saluran air rumah saya. Yaitu ya di balik rumah saya sepanjangnya dari belakang saya membersihkan dari atas sampai bawah. Itu bukan sebuah kebaikan. Dia biarpun orang tahu tidak tahu, saya merasakan ini sebuah kebaikan. Kemudian saya catat. Dia pun salah satu kebaikan bagi saya. Dalam perjalanan dalam tengah jalan melihat banyak batu yang besar, mungkin bisa membuat orang terjatuh karena tersepak atau tidak hati-hati bisa jatuh. Saya pun segera menurunkan badan saya, meminggirkan batu-batu itu saya rapikan. Ini termasuk kebaikan apa bukan? Ini pun termasuk sebuah kebaikan, bukan? Ya, saya pun mulai merapikannya semua. Saya demikian satu persatu melakukannya. Dan saya melakukan sampai 80-an kebaikan. Saya pun tidak melakukan pencatatan lagi. Mengapa saya tidak mencatat lagi? Karena saya tidak bisa berhenti lagi. Saya sudah paham. Jadi bukan sebenarnya harus mencatat berapa kebaikan. Bukan artinya saya melakukan 100 kebaikan maka suami saya akan sembuh. Tapi artinya apa?
Jadi ini adalah kewajiban kita, ini adalah tanggung jawab kita sebenarnya. Karena kita melakukan kebaikan, hati kita merasa bahagia. Jadi suatu hari suami saya saat menangis, saya baru mengatakan pada dia, kita tidak usah menangis, hati saya bisa merubah. Saya mulai mengancam dia sampai terakhir saya bisa melihat saya bagaimana menjadi lebih baik mendampinginya. Bahkan dia pun dalam perjalanan hidup yang terakhir, dia bagaimana saya bisa membantunya. Jadi dalam 3 bulan mendatang, ya Bapak Chang suami saya sembuh. Dan saat dia sembuh, kami pun mulai melakukan pelayanan. Ya, pekerjaan pelayanan ini adalah gambar foto kami saat di Tiongkok ya. Kita lihat dia sudah sehat, kondisinya sudah sehat, tetapi saya hanya bisa beritahu Anda, dia bisa sembuh penyebabnya karena dia melakukan satu hal, yaitu berbagi dan melayani. Begitu sederhana. Bukan karena makan apa atau melakukan apa, tetapi dia pergi berbagi dan melayani. Dan semua Anda belajari di kelas kali ini, ya Anda akan menemukan di kelas ini banyak sekali ya orang yang telah mengikuti kelas ini berulang-ulang. Bahkan ada yang para sudah menjadi leader atau co-leader atau relawan senior. Ya mereka semua berulang-ulang belajar sini. Mengapa? Karena menemukan kelas ini bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi bisa membantu orang lain, berbaik pada orang lain. Ya, jadi kelas-kelas ini kita bisa belajar, kelas ini akan membantu banyak orang. Jadi ini ya sesuatu yang tidak bisa saya hentikan dan terus berulang-ulang mengajarkan kelas ini. Karena terakhirnya yang menang adalah diri sendiri. Dan foto ini Bapak Chang di tahun 2019 mendapatkan ya Malaysia International Conference Holistic Healing ya in Cancer. Dia mendapatkan hadiahnya itu di saat itu. Bapak Chang sekarang dia sudah meninggalkan kita. Dia sudah kembali ke dunia spiritual di tahun lalu bulan September. Banyak ada bertanya apakah dia kanker? Bukan. Bapak Chang meninggal. Kenapa meninggal? Mungkin karena waktunya sudah tiba sehingga dia memilih suatu cara meninggalkan kita kembali ke dunia spiritual. Dia karena terindikasi dengan COVID sehingga meninggalkan kita. Kepergiannya apakah mempengaruhi dalam hidup kita? Tapi dia memberikan kekuatan besar bagi saya. Kalau dia tidak mendampingi kita selama 20 tahun ini, mungkin saya tidak tahu saya bagaimana bisa hidup lagi. Dan sekarang sangat berterima kasih ada dia mendampingi kita. Dan hari ini ada kelas ini, kita berterima kasih Bapak Chang karena kelas kesehatan di Tiongkok, di Malaysia, kita kapan mulainya sudah mengajarkan kelas kesehatan. Kami dari tahun 2002. Ya, sekarang sudah 20 tahun kami sudah memulai melakukan sharing tentang kelas kesehatan, kami sudah mulai membuka. Dan di saat awalnya kami melakukannya, kami bukanlah seperti sekarang begitu banyak data-data yang bisa sampaikan. Kami di tahun 2002 kami sudah memulai. Yang kami bagikan bukanlah pengganti pengobatan medis, tapi gaya hidup yang baik yang memungkinkan Anda mendapatkan kembali kesehatan Anda. Ini adalah tujuan utama dari kembali ke sumber sehat. Kita tidak mengobati penyakit. Ya, Bapak Chang begitu parah kankernya, mengapa dia bisa sembuh? Yang bisa menjawab pada Anda karena dia menyadari, memahami, seperti dikatakan, ya penyakit adalah sebuah hadiah, masih ingat? Ya, penyakit adalah sebuah anugerah. Ya, karena sakitnya ini dia memahami ya makna hidupnya, dia bagaimana harus bertumbuh dan berkembang. Dan hari ini Bapak Ibu semua, sampai mulai sekarang kita harus ingat satu hal. Penyakit atau Anda merasa kesulitan apa yang Anda hadapi, atau berbagai masalah yang Anda hadapi, bahkan kecelakaan yang terjadi atau peristiwa darurat. Semua adalah sebuah signal dalam kehidupan. 我们的生命里
memperingatkan kita ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Karena tidak benar apa yang kita lakukan, kita harus melakukan satu hal disebut dengan memperbaiki. 调整而已，就是这么简单。 Hanya perbaiki saja, begitu sederhana. Yang Anda lakukan adalah perbaikan saja, oke? Di sekitar tubuh Anda, apakah ada sesuatu yang berat? Ayo coba, seperti saya ada sesuatu yang berat. Saya angkat tinggi-tinggi, ayo semua angkat tinggi-tinggi. Ya, di sebelah kiri kanan ada sesuatu yang berat, cangkirlah, gelas yang agak berat atau buku, angkat tinggi-tinggi. Pegang tinggi-tinggi di atas kepala. Yang tinggi-tinggi. Saya tidak suruh Anda lepaskan, ada yang lepaskan ya. Pegang tinggi-tinggi, pegang tinggi-tinggi. Saat Anda pegang tinggi-tinggi, ya seperti pada Anda semua, apakah Anda merasa tangan Anda pegal nggak? Ada terasa ya bahu Anda juga pegal? Sekarang saya suntik, ya suntik untuk anti sakit, mau nggak? Atau kasih obat anti sakit? Ya, seharusnya Anda lakukan apa sekarang sebenarnya? Ya, tangan Anda sudah pegal ya di sini, lengan Anda sudah pegal, apa sudah merasa pegal? Sudah pegal ya? Jadi apa yang harus lakukan? Kalau tidak ada pegal berarti belum merasakan ya, belum kurang tinggi, angkat lebih tinggi ya. Rasakan lagi sakitnya ya, terus rasakan terus, ayo angkat tinggi-tinggi bebannya. Banyak orang mengatakan lepaskan. Ya, mari lepaskan. Nyaman setelah dilepaskan? Jadi Anda melihat Anda tidak nyaman, apa Anda harus lakukan apa? Yaitu perbaikan. Jadi sekarang banyak orang aneh, muncul berbagai masalah, berbagai kondisi, kita tidak melakukan perbaikan diri kita. Sedang apa yang kita lakukan? Kita menggunakan berbagai cara, minum obat, terus kondisi tidak nyaman ini saat angkat tinggi-tinggi, ya tangan Anda bisa pegal, Anda pakai cara, biarkan tangan ini pegal ini hilang. Anda bagaimana suntik, bagaimana memberikan obat, ya. Ya, saya menggunakan perbandingan ini, kira-kira paham Bapak Ibu? Menurut Anda begitu gampangkah? Ya, memang begitu sederhana. Jadi bagaimana crowdednya? Sebenarnya begitu sederhana, tidak ada crowdednya. Jadi kita harus pahami munculnya setiap penyakit adalah demi memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi kehidupan. Setiap kali sakit adalah membuat kita meningkatkan diri kita. Jadi kita lihat mulai dari sekarang. Saat kita sakit, kita harus ingat ada dua hal, ada dua arah yang Anda tuju. Satu adalah salutogenesis, satu adalah patogenesis. Jadi saat Anda sakit, ya dua arah. Satu patogenesis, Anda melakukan apa? Anda berobat ke dokter, suntik, minum obat, berharap sakit Anda segera sembuh. Dan tetapi Anda melakukan salutogenesis, ya dia sedang melakukan apa? Salutogenesis adalah berusaha menciptakan kesehatan. Ya, Anda mau menciptakan kesehatan, Anda harus meningkatkan energi kesehatan Anda. Kembali ke sumber sehat. Kelas ini mengajarin Anda, tidak mengajari Anda mengobati penyakit, tapi mengajari Anda bagaimana mendapatkan energi yang meningkatkan kesehatan. Jadi kelas ini yang ingin kita sampaikan maknanya di sini. Jadi kita harus berusaha meningkatkan perkembangan batin yang positif, ini sangat penting. Tapi kalau Anda patogenesis, maka Anda harus berpikir, oh ini penyakit apa, bakteri apa, ya virus apa, ini masalah apa, mau harus suntik apa, minum obat apa. Kemudian harus melakukan ya cek apa, CT scan, MRI, PET scan dan lain-lain. Dan kita harus menunggu laporan-laporan. Dan saat kita menunggu laporan, ya kita uji darah segala macam yang lain. Apakah Anda khawatir nggak, gelisah nggak saat itu, takut nggak? Apa Anda stres nggak saat itu? Anda merasa takut nggak saat itu? Dan saat ada ketakutan, kekhawatiran, ya bertanya pada Anda, ini baik bagi Anda nggak pertumbuhan tubuh Anda? Ya, itu ada bagi Anda positif apa negatif, plus apa minus. Jadi, kembali ke sumber salutogenesis dan patogenesis, Anda memilih yang mana?
Ya, salutogenesis menyampaikan apa? Yaitu inti utama menggunakan fokus dan energi untuk mengeksplorasi sumber kesehatan, bagaimana menggunakan semua kekuatan Anda membuat Anda bisa sehat kembali. Ya, apa yang perlu dilakukan untuk menjadi sehat bukan untuk mengeksplorasi apa yang perlu Anda lakukan agar penyakitnya lebih baik, bukan itu. Jadi dua kata ini mirip-mirip, tetapi pada kenyataannya sama apa tidak? Kita lihat sendiri ya. Mau melakukan bagaimana baru bisa sehat atau bagaimana melakukan ya baru bisa ya menghilangkan penyakit. Ya kalau karena Anda bertanya tentang gejala penyakit, maka fokus Anda hanya pada penyakit. Tetapi jika fokus Anda pada kesehatan, maka ya hasilnya sama apa berbeda, Bapak Ibu? Ya, sekarang apakah Anda bisa paham maksud dari saya? Jadi sekarang ini yang paling penting adalah ya demi kesehatan bukan mengobati penyakit. Jadi di sini pokok dan prinsip utama kita itu apa? Satu, kita itu menyembuhkan manusia. Dan kita bukan mengobati penyakit. Kita tidak mengobati penyakit. Kita melakukan satu hal adalah ya menyembuhkan manusia. Membuat manusia memahami mengapa saya hidup di dunia. Makna hidup saya itu apa? Hari ini sakit. Mengapa saya ada sakit seperti ini? Dan kemudian fokus kita pada akar penyebabnya, bukan gejala dan kondisinya. Kemudian di sini kembali ke sumber sehat, kita akan banyak sekali alat-alat membantu kita. Tapi alat-alat ini saya hanya sebatas pada gejala Anda. Tapi akar itu ada pokok ajali Anda yaitu spirit Anda. Bagaimana dalam spirit Anda, ya jiwa Anda itu bisa bertumbuh dengan lebih baik. Jadi ini sangat penting. Jadi ya bisa sembuh apa tidak? Banyak orang bertanya pada saya Dr. Joen, jika saya mengikuti metode Anda, penyakit saya apa bisa sembuh? Banyak orang suka bertanya pada saya. Saya pun, para senior, para relawan pun bukan mendapatkan pertanyaan saya. Ada orang bertanya pada saya mengikuti cara Anda. Anda ada berapa persentase kemungkinan sembuhnya? Ya, ada orang bertanya itu, ada bertemu orang seperti ini. Jadi kamu mengatakan bisa sembuh apa tidak? Apakah benar-benar bisa sembuh? Ya, biasa jawaban saya adalah sebenarnya sembuh apa tidak? Itu di tangan siapa? Di tangan Anda. Ya, konsep pikiran, pendapat Anda, pandangan Anda, perspektif Anda adalah kunci dari pemulihan, bukan di saya. Kira-kira paham? Ya, jadi bagaimana Anda melihatnya? Jadi begitu banyak, apakah Anda bisa melakukannya? Apakah Anda bersedia menerimanya? Atau Anda hanya berpikir mencari metode dan solusi saja? Saya menjelaskan demikian, apakah Anda bisa sedikit lebih paham? Ya, jadi suatu hari Anda menantang Anda jangan takut. Jadi semua ini bisa sembuh apa tidak? Ya, jadi kuncinya ada siapa? Ada di diri Anda, bukan saya. Jadi orang yang sembuh juga banyak, orang yang tidak sembuh juga banyak. Itu semua tergantung diri Anda masing-masing. Dan juga kita lihat lagi makna dari sakit. Sakit itu ada maknanya apa tidak menurut Bapak Ibu? Ada enggak? Mengapa harus sakit? Ya, kita lihat manusia itu ada lahir, sakit, tua, mati. Betul? Apakah pernah mendengar lahir tua, sakit, mati? Saat lahir sudah tahu, karena Anda tidak bisa kontrol. Ya, tiba-tiba sudah datang di dunia ini. Dan mengatakan, iya, ini karena papa dan mama, hasil cinta papa dan mama, maka muncullah saya. Makanya pada Anda. Kamu itu datang mencari papa dan mama Anda sebenarnya. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan papa mama Anda. Adalah Anda yang mendatang mencari mereka. Karena Anda datang menjadi anak dari mereka. Bukan karena mereka ingin melahirkan Anda. Ini adalah pertama. Tua. Kita berusaha merawat diri. Bisa nggak jadi tua? Jadi mengatakan kita harus tua dengan penuh, dengan ya wibawa. Ya, tapi tua tidak bisa dikontrol, tapi bagaimana penuh wibawa kita ya menjadi tua. Dan sakit itu maknanya apa?
sakit itu ada makna. Dia pasti ada makna. Kalau dia tidak ada makna, mengapa ada sakit? Jadi sebentar lagi kita akan melakukan ya eksplorasi bersama ya. Kita melakukan ya tentang sakit itu. Dan kematian itu ada makna. Apakah mati itu sudah selesai segalanya? Atau kematian itu di balik itu masih ada sesuatu yang belum kita pahami di baliknya. Jadi semua ini akan ada di dalam kelas kembali ke sumber sehat. Ya, jadi satu persatu kita pelajari. Jadi semua itu kita kembali ke dalam penyakit ya. Penyakit itu apa? Jadi makna dari sakit kita itu sebenarnya apa? Yaitu tubuh, jiwa, dan spirit. Pernah mendengar kan jiwa, raga, dan spirit? Ya, jiwa dan raga mungkin kita ada alat dan cara. Mungkin cara-caranya biasa saya jelaskan yaitu di kelas angkatan kali ini. Kita juga harus serius mempelajari alat-alat ini. Dan para leader akan membimbing Anda belajar. Dan alat-alat ini cara-caranya semuanya itu ada cara-cara dalam hidup kita. Ya, cara banyak, alat juga banyak. Ya, pilihan kita berbeda-beda. Yang paling sederhana yaitu yang di umumnya kita belajar itu caranya apa? Pertama minum obat, kedua itu operasi, ketiga kemoterapi, radioterapi. Juga kita ada namanya detox, kemudian makanan sehat, kemudian enzim, terus manajemen emosional. Dan kita juga banyak sekali metode cara-cara ini, alat-alat ini. Kita bagaimana melakukannya? Kita jangan khawatir, selain makan, obat, operasi, kemoterapi, dan lain-lain, kita tidak melakukan yang lain, kita akan mengajarin Anda. Dan spirit itu apa? Spirit itu adalah akar. Kemudian, ya yaitu akar kita, ya akar pondasi kita itu ingin kita menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi makna penyakit itu adalah yaitu dia ingin membuat kita menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi kita ada dua pilihan, mau jadi diri sendiri lebih baik. Kita ada dua cara. Satu itu kita bisa melakukan pelatihan dalam akar pokok kita. Kita bisa meningkatkan diri kita menjadi diri sendiri lebih baik. Yang satu lagi adalah apa? Melalui apa? Ya, melalui penyakit membantu kita memahami ya kita menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi pilihan kita apa ya Bapak Ibu? Dan di sini banyak sekali kita bisa melihat ya yang seperti kita katakan tadi, penyakit itu dan terhadap kesehatan itu bedanya di mana? Ya, patogenesis beda apa? Ya, patogenesis yang kita perhatikan, kita lihat adalah penyakit. Ya, fokus kita mengobati penyakit. Salutogenesis fokusnya pada manusia dan kita berusaha untuk pada kesehatan. Kira-kira paham? Dan pada kelas kembali ke sumber sehat, kita akan ada banyak kelas dan sesi dan kita harus belajar. Jadi jangan khawatir. Begitu ini banyak Anda takut tidak bisa mengikuti dengan baik, semuanya akan kita membantu Anda. Kami akan membimbing Anda. Dan berikutnya, bagaimana pandangan salutogenesis terhadap penyakit? Dalam salutogenesis, bagaimana kita menjelaskan tentang sakit ini? Kita memahami penyakit itu adalah sebuah pelatihan yang dibuat khusus custom untuk setiap manusia. Jadi penyakit orang itu berbeda-beda karena dia dibentuk sesuai dengan ukuran tubuh Anda ya. Nah, jadi mengapa tujuannya adalah apa ya? Untuk mendorong perkembangan diri manusia. Jadi manusia ini bukan hanya tubuh fisik ini. Dalam diri kita itu masih ada apa? Ada spirit kita atau jiwa dan spirit kita. Masih ingat namanya jiwa, raga, dan spirit. Kita masih ada jiwa dan spirit. Ya, spirit itu bagaimana bertumbuh, jiwa bagaimana bertumbuh. Ya, jadi melalui penyakit ini kita mempelajarinya. Kemudian penyakit bukanlah hukuman, tapi untuk meminta manusia untuk memperbaiki diri. Jadi jangan menganggap penyakit kamu sakit, ya itu adalah hukuman dari Tuhan atau kita melakukan kejahatan apa sehingga untuk menghukum Anda. Bukan seperti itu. Tidak ada hukuman.
tapi ia adalah permohonan kepada kita memperbaiki diri kita sendiri. Jadi, kita lihat tujuan mendasar dari muncul penyakit adalah apa? Adalah untuk memungkinkan manusia melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang tidak nyaman. Seperti saya meminta Anda mengangkat tangan, mengangkat beban yang berat, jika tidak nyaman, harus melepaskan ya. Dalam klinik saya, saat saya melakukan konsultasi para pasien kanker terhadap penyakit-penyakit yang kompleks ya, dan mereka sangat sulit memahami, akhirnya saya meminta dia, sini, ambil sebuah beban air gelas berat, mereka membawa sebuah gelas yang berat, saya suruh mereka pegang, saya bicara lama, ya mereka pegang lama-lama, ya saya bicara lama 10 menit, mereka sangat nurut, tidak melepaskan. Sampai 10 menit, mereka tanya, Dr. John, saya bisa menurunkan gelas ini, menurut Anda boleh apa tidak? Mereka mengatakan pada dia, terima kasih. Mengapa? Ternyata Anda bisa merasakan tidak nyaman, harus melakukan perbaikan. Betul? Jadi mulai sekarang Anda terhadap setiap orang atau setiap orang datang ingin meminta bantu Anda, bertanya pada Anda, beritahu dia. Beritahu dia apa? Beritahu dia, Anda harus melakukan satu hal disebut memperbaiki diri. Kira-kira paham? Baik. Sakit bukanlah kondisi membuat manusia tumbang, tetapi menuntut manusia untuk bekerja keras memperbaiki diri. Jadi, dianalisa mendalam, penyakit adalah proses mengaktifkan pengalaman spiritual. Dia bukan membuat kita menderita. Orang masih sadar kita masih bisa memperbaiki diri kita. Tetapi saudara kita sudah sakit, sudah tidak sadar diri atau tidak kehilangan kesadaran. Bagaimana Anda? Apakah Anda bisa berusaha? Anda bisa berusaha juga. Bagaimana? Karena penyakit itu adalah sebuah proses mengaktifkan pengalaman spiritual, dan melalui hubungan spiritual Anda dengan dia di dunia spirit membantunya. Jadi Anda pikirkan, jadi Anda menangis di sini, bersedih di sana. Mungkin Anda bisa belajar berbagai metode itu, yaitu dalam kelas ini sebelum mulai, ya MC kita membimbing kita melakukan sebuah latihan disebut dengan HeartMath, itu sangat bagus ya. Ini bisa membantu orang-orang sakit, jiwanya akan memiliki kekuatan ya. Kemudian dalam kelas bukanya kelas ini kita akan menjelaskan tentang ini juga ya. Berikutnya, jika tidak mengerti ini, kita tidak tahu kita harus melakukan perbaikan diri, maka penyakit baru harus terus bermunculan. Dan kita mengatakan misalnya kanker, orang kanker itu mereka akan berulang-ulang ya. Penyakitnya terus berulang-ulang muncul lagi ya. Ya, meradang kembali penyakitnya ya. Jadi penyakit ini bukan tidak diobati dengan baik, tapi dia muncul kembali lagi. Kenapa dia bisa muncul kambuh kembali lagi? Karena saat itu yang sebelumnya Anda tidak melakukan damai, Anda tidak melakukan pelatihan diri, Anda tidak memperbaiki diri, sehingga kali ini harus muncul lagi satu kali. Kira-kira bisa paham? Jadi penyakit memiliki makna dan misinya, ya, membantu manusia menjadi diri mereka sendiri, menemukan misi tujuan hidupnya. Jadi inilah makna dari kita sakit, penyebab dari kita sakit. Dan jika kita sakit dan dapat memahami akar penyakit, maka akan ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi Anda tidak memahami masalah ini, maka Anda tidak akan bisa melihat kesembuhan. Karena sakit, kita yakin di samping Anda banyak orang sakit. Proses ini Anda melihat mereka, cara metodenya. Dan hari ini Anda merasakan Anda tidak ada cara, Anda ingin melompat keluar, salah satunya adalah kita melihat diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan. Dan berikutnya, penyakit muncul dan terbentuk secara bertahap dan bukan jatuh dari langit. Percaya? Semua penyakit itu ya terbentuk secara bertahap. Ya, bukan tiba-tiba kamu kena kanker atau tiba-tiba darah tinggi atau tiba-tiba Anda kena diabetes. Tidak ada seperti itu. Ya, dari sakit menuju sehat.
Di sini kita lihat ya sebuah angka 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Kita melihat ya ada huruf kapital A tambah B tambah C adalah ABC. Jadi menurut saya bagi keduanya berbeda. Kita lihat ini adalah angka ini adalah kesehatan dan ABC ini adalah sakit ya huruf ini. Dan dari kita mau menuju ke sehat, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus mulai pola makan, ya gaya hidup dan ya suasana hati, ya emosional kita dari kondisi sakit, dari kondisinya pola makan kita, gaya hidup kita, emosional kita dan kita sakit dan kita mau sehat. Kita mau merubah pola makan kita, gaya hidup kita dan emosi kita perlu diperbaiki tidak? Perlu apa tidak Bapak Ibu? Kita dari sakit menuju sehat dan tiga ini perlu diperbaiki apa tidak? Jadi kita harus mulai dari ya memahami, merubah pola makan yang menyebabkan kita sakit, kita memiliki pola makan yang sehat. Ya, pola hidup menyebabkan kita sakit perlu diperbaiki, membuat kita bisa hidup dengan berpola sehat. Dan suasana hati atau emosional yang menyebabkan sakit ya diperbaiki menjadi suasana hati dan emosional yang sehat. Betul? Kalau menurut betul dan setuju, maka cara-cara ini Anda harus kuasai. Jika Anda sudah paham, kelas ini adalah sebuah workshop, dia bukan sebuah kelas mendengarkan ceramah ya. Dan Anda harus menggerakkan kedua tangan dan kaki Anda. Mengapa harus demikian? Kita lihat ya, di era penuh polusi, jika sistem pencernaan dan ekskresi tubuh kita berfungsi dengan baik, racun dalam tubuh dapat dikeluarkan dalam tubuh lebih cepat dan kerusakan tubuh dapat diatasi. Betul? Tubuh disembuhkan dan cairan tubuh seimbang, maka kita akan sehat. Jadi harus menjaga dengan baik sistem metabolisme tubuh. Jadi kita harus menjaga usus besar kita yang bersih. Kita harus menjaga detox liver dan empedu kita. Kita merawat dengan baik lambung dan organ limfa kita yang sehat. Dan sistem sirkulasi tubuh kita harus menjaga dengan baik. Kita menjaga limpa, darah, dan nafas kita. Jadi semua ini juga akan kita jelaskan di dalam kelas Kembali ke Sumber Sehat. Satu persatu akan saya jelaskan kepada Anda. Banyak mengatakan pada mengapa kelas Anda harus menjelaskan begitu panjang lebar. Ya, dengan demikian Anda lihat begitu banyak Anda pelajari ya. Ya, bukankah harus belajar sangat banyak ya. Jadi tidak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Satu persatu belajar. Anda jangan khawatir Anda bisa apa tidak. Seperti saya jelaskan tadi, selagi Anda mengikutinya, Anda akan mengikuti kelas, ya Anda akan ada orang yang membimbing Anda. Jadi berikutnya Anda lihat, ya melihat memahami kesehatan 100%. Bagaimana saya memahami kesehatan? Sehat 100% itu saya bagi menjadi 30, 30, 30, 10. Ya, totalnya adalah 100% ya. Dan di sini saya menuliskan ya, body, soul, and spirit. Tubuh, jiwa, dan spirit. Dalam tubuh kita bisa melakukan apa? Pertama kita melakukan pola makan. Ya, makanan itu sangat penting. Makan, minum ya. Ya, jadi manusia menganggapkan makanan adalah surga. Tidak makan adalah mati. Nanti bisa mati ya. Jadi kita jangan sampai mati kelaparan. Bagaimana kita pola makanan bagaimana kita berpola makanan nabati, organik, bebas racun. Ini sangat penting. Ini yang harus pilihan kita. Ini bisa membantu tubuh kita. Yang kedua adalah kita harus lakukan detox. Detox itu ada usus besar. Ya, itu konsep usus besar kita itu seperti apa? Bagaimana dia bisa membuat dia menjadi lebih baik? Bagaimana membangun kesehatan usus besar kita. Dalam kelas kita akan memberitahukan kita, mengajari kita menjaga pentingnya kesehatan tubuh kita. Bagaimana membantu usus besar bergerak dengan aktif. Ya, kalau kita tidak bisa buang air besar dengan baik, nanti kita ajarin namanya enema. Dan Anda bisa belajar bagaimana melakukan enema sendiri di rumah. Kemudian ada bagian liver Anda. Liver kita juga sangat penting. Bagaimana membuat liver kita itu benar-benar sehat. Nah, kita tahu bahwa ya liver ini adalah pabrik
ya pembersih, ya zat-zat kimia. Semua zat-zat ini akan masuk dalam racun, masuk dalam tubuh kita. Bagaimana racun-racun itu diubah dan dibuang keluar? Kita harus memiliki sebuah liver yang baik. Jadi kita harus menjaga baik-baik ya dengan tubuh kita. Nanti juga sebuah kelas menjelaskan tentang pentingnya liver dan empedu. Kemudian kita ada empedu. Jadi kita pahami empedu kita. Empedu ini bagaimana tahu bahwa empedu kita baik apa tidak? Sebenarnya gampang. Jadi setelah kelas Anda bisa lihat di sekitar kanan ada orang nggak? Jika ada, ambil tangan Anda, bandingkan tangan Anda dengan tangan dia. Kita bandingkan sendiri, tidak bisa lihat ke banding sana, banding sini masih sama. Kita bandingkan dengan tangan orang lain, Anda akan tahu tangan Anda lebih kuning atau tangan dia lebih kuning. Kalau ada orang, Anda bisa minta dia sini, kita bandingkan, lihat tangannya. Tangan kamu kuning apa tangan saya kuning? Lihat matanya, mata kita ada putih dan kuning. Anda bisa lihat sendiri, ya mata Anda itu, ya bagian putih mata itu putih apa kuning atau sedikit kuning. Jadi sedikit kuning artinya apa? Artinya ya liver Anda ada yang bermasalah. Jadi kita bisa memahami liver kita, empedu kita. Juga ada ginjal. Bagaimana membantu ginjal kita? Bapak Ibu sudah minum air, satu hari minum berapa banyak air? Ada pernah dengar ya kondisi ginjal rusak, orang yang ginjal rusak tidak boleh banyak minum air. Mengapa? Karena dulu kurang minum air, jadi sekarang menjadi sebuah ya kerusakan ginjal. Akhirnya tidak boleh minum air lagi. Kalau bisa, segala kondisi belum ginjal masih baik, bagaimana melakukan? Minum air dengan baik. Jangan tunggu Anda ya haus baru minum air, ya Anda atau apa baru minum air, Anda sudah sangat ya. Jadi sekarang kita sangat kurang air. Kenapa? Karena kita menggunakan banyak sekali ya radiasi elektrik. Sejak Anda bangun sampai sekarang, handphone ada meninggalkan Anda, radiasi elektronik ada meninggalkan Anda. Jika tidak, ada tahukah Anda tubuh Anda karena radiasi elektromagnetik telah memboros berapa banyak air dalam tubuh Anda. Kemudian kita juga harus detoks paru-paru. Bagaimana membantu paru-paru kita, membantu tubuh kita mendapatkan lebih banyak ya udara yang lebih baik, mendapat napas kita, membuat oksigen lebih banyak dalam tubuh kita. Semua ini bisa melalui berbagai olahraga. Di sini kita ajarin ada berbagai olahraga seperti PSG, Ping Shui Kong. Ya, itu akan mengajar Anda. Semoga Anda bisa berlatih dengan baik. Kemudian ada lagi namanya limfa. Limfa ini dalam seluruh tubuh Anda dan seluruh sama jumlahnya banyak dengan saluran darah Anda. Ada saluran darah di sana ada limfa. Dan limfa ini untuk apa? Untuk mengantarkan racun-racun ke dalam usus besar itu. Jika limfa Anda tersumbat, maka akan ada masalah. Jadi wanita kita lihat di dalam ya bagian lipatan kaki ini banyak limfa ini banyak tersumbat, maka akan membuat bahaya bagi ovarium Anda. Dan bagian ya ketiak Anda atau bagian leher Anda ada sumbatan, maka bagi ya payudara Anda akan menjadi masalah. Dan jika di bagian leher ini, maka bagi hidung kita dan tenggorokan kita akan ada masalah. Jadi harus melakukan dengan baik ya detoks limpa kita. Jadi Bapak Ibu, detoks limpa itu sulit apa tidak? Gampang ya. Nanti dalam kelas kita akan jelaskan kepada Anda. Ya, menjelaskan detail kepada Anda. Yang ketiga, ya, energi kita butuh energi. Tubuh energi itu datang dari mana? Olahraga. Dari mana? Berjemur, kemudian dan istirahat yang cukup. Kemudian tidur yang baik sangat penting. Saat tidur, tubuh kita baru benar-benar rileks. Jadi tubuh rileks, ya baru bisa memungkinkan kekuatan tertentu mengalir. Jadi menurut komunitas Qi dalam pengobatan tradisional Tiongkok, sebagai energi. Jika tubuh Anda kaku dan tersumbat, Qi tidak dapat mengalir ke dalam tubuh Anda. Jadi hanya Anda istirahat, ya tidur, maka tubuh Anda Qi-nya barulah bisa diperbaiki, memperbaiki seluruh. Jadi tidur terus ya. Tapi sekarang banyak kalanya apakah kita bisa tidur dengan baik? Sekarang banyak orang mengatakan pada saya ya tidak bisa mau tidur karena mau nonton sinetron ya. Ya tiap malam masih harus lihat TikTok ya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi kita harus perbaiki diri ya.
Kemudian lingkungan, radiasi elektromagnetik dan pembersihan kimia sintetis dan lain-lain. Semua ini akan merusak tubuh. Jadi kita harus hati-hati ya. Ya, pengaruh bahaya lingkungan kepada kita. Jadi radiasi elektromagnetik usaha lingkungan kurangi. Ya, jadi kurangi pembersih zat-zat kimia sintetis. Dan kita melakukan begitu banyak, kita baru sampai mana? Kita baru sampai 30% saja, betul? Baru sampai 30% loh Bapak Ibu. Dan terhadap kesehatan sesungguhnya manusia bukan kan makan pagi, makan siang, makan malam, detox, semuanya dilakukan bukankah waktu Anda tidak lagi. Ternyata kita melakukan begitu banyak, baru melakukan berapa banyak? 30% saja. Sisanya 70%-nya apalagi? Kita ada lihat ada namanya bagian jiwa atau ya manajemen emosi. Kita harus memperbaiki hati, manajemen hati. Kita tenang baik, ya berpikir positif, ceria, leluasa, damai, gembira dan bahagia akan mendapatkan. Dan di saat 5 racun, yaitu penyebab penyakit kita, yaitu apa? Yaitu dendam, benci, khawatir, ya, marah dan stres. Kita lihat 5 kata ini. Dendam, benci, khawatir, marah. Ya, apakah kita ada? Tanya pada diri sendiri. Tidak perlu jawab apakah ada Anda 5 racun ini di dalam tubuh Anda. Jadi jika ada, ya Anda sedang mengundang penyakit mencari Anda. Ya, penyakit ini datang karena Anda mengundang Anda. Tapi kita adalah salah satu, maka kita muncul apa? Apa itu dendam, benci, khawatir, marah, dan setelah dia membuat gelisah, membuat delusi, takut, khawatir, buyar, ya kemudian mengeluh, dan mudah emosi. Dan Anda menemukan Anda ada kondisi seperti ini. Anda harus melakukan satu hal adalah apa? Yaitu memperbaiki diri. Ya, jadi energi emosi negatif membuat manusia bagaimana? Ya, kehidupan manusia menjadi layu. Kita melakukan budi kebaikan, yaitu cinta kasih, integritas, respek, bijaksana, dan kredibilitas. Apa 5 ini? Jika seseorang yang penuh 5 budi ini, maka dia akan penuh dengan rasa syukur, rasa puas, ya, rasa leluasa dengan positif, ya tenang, leluasa, bahagia, dan penuh pemahaman. Yang bertanya pada diri sini, apakah ada? Ya, semua segala kondisi penyakit, siapa bisa membantu Anda? Dr. John membantu Anda? Siapa yang bisa membantu Anda? Ya, Anda sendiri. Hanya Anda sendiri yang bisa membantu Anda. Hanya Anda sendiri bisa membantu Anda sendiri ya. Anda melihat, ya Anda sudah mendapatkan 50 selagi Anda sudah melakukannya. Jika Anda sudah melakukan ini, maka Anda mendapatkannya. Ya, Anda sudah mendapatkan ini, Anda sudah mendapatkan 60%. Jadi perbaiki hati Anda, maka segalanya Anda mendapatkan kebaikan. Jadi 10% lagi apa? Coba tebak. Ya, kita sangat lucu ya. Kita sendiri di dunia ini apakah bisa? Jadi kita butuh siapa? Kita butuh teman-teman dan keluarga. Jadi teman-teman dan keluarga itu bisa membantu kita. Jadi di sini kita lihat ya. Ya, kadang-kadang sangat memperhatikan 90%-nya, lupa 10%-nya. Ada seorang peserta mengatakan pada saya, Dr. John, saya melakukan 10% dengan baik, maka saya akan mendapatkan 90% ini. Ya, kira paham? Ya, lakukan 90% ini, maka akan mendapatkan 90% di atas. Mengapa? Paham apa tidak? Pikir-pikir ya. Jika Anda, semua keluarga Anda, teman-teman Anda, semua hubungannya sangat baik, apakah Anda akan masalah? Jiwa, raga, dan spirit Anda akan ada masalah? Anda tidak akan ada masalah. Yang lain ini, ya itu bukan jadi masalah lagi. Jika Anda baik bersama mereka, maka semuanya Anda mau melakukan apapun, orang akan mendukung Anda, bukan? Jadi kita di bulan 10,
kita akan membuat sebuah kelas. Kelas ini yaitu workshop kanker. Ya, workshop kanker ini yaitu kita di tahun 2004 sudah pernah buka ya. Bapak Chang mulai mengajarkan ini di Malaysia. Dan sekarang di online ini ada pertama kali akan memulai acara ini secara online ya, workshop kanker ini. Di dalam kelas ini, jika dalam kelas ini saya meminta pasien kanker ini, syaratnya ikut itu dia harus ada seorang anggota keluarga mendampingi. Kenapa begitu? Karena orang kanker itu melakukan sampai 90% gampang apa tidak? Tidak gampang. Tapi jika dia ada satu anggota keluarga mendampinginya, maka anggota keluarga ini bukankah bisa mendapatkan fungsi sangat baik, mendampinginya, membantunya, bisa apa tidak? Ya, jadi harus ada dukungan dari anggota keluarga untuk mengikuti kelas ini, jadi sangat penting. Jadi sekarang Anda tidak sakit, Anda sehat, Anda ada teman dan keluarga mendidukkan kepada Anda, maka hidup Anda bukankah sangat luar biasa? Ya, penuh kesempurnaan ya. Jadi sesinya berterima kasih kepada orang keluarga kita yang mendampingi kita dan teman-teman kita yang mendampingi kita. Jadi hidup sehat 100% sudah melihat jelas belum? Jadi jangan ya salah paham lagi, harus membeli apa, makanan produk kesehatan apa bisa sehat, nutrisi apa bisa ya, kita lihat. Ya, makanan kesehatan itu di mana? Cuma 30% saja ya. Nah, suplemen itu cuma berapa persen dalam hidup. Jadi detox juga sama. Baik Anda rajin detox usus, enema, empedu, ginjal, paru-paru, limfa, dan lain-lain. Anda lakukan sangat sempurna. Tapi sama saja. Anda juga di dalam berapa persen? 30%. Salah satunya. Termasuk terapi Bathwick dan lain-lain. Benar-benar ingin membantu Anda, ya jiwa dan spirit sangat penting. Pertumbuhan jiwa spirit sangat penting. Jadi mengapa dari awal mengatakan penyakit itu untuk apa? Membawa penyakit kita, yang muncul penyakit adalah demi memberi kesempatan belajar lebih baik bagi kehidupan. Jadi sakit itu bukan mencelakai Anda, tapi membuat diri kita menjadi diri yang lebih baik. Jadi selain sehat 100%, saya ingin menjelaskan kepada Anda, apakah pernah mendengarkan manusia ada 7 cakra? Ada 7 cakra, tahu? Ya, jadi 7 ini, ya 7 cakra itu ada 7 tombol, ada 7 tombol. Yang pertama adalah cakra mahkota, kedua cakra asna, di tengah alis Anda, yang ketiga di tenggorokan Anda, yang keempat ada di hati Anda, kelima adalah di pusar Anda, di 6 di bawah alat kelamin kita, yang terakhir adalah di dasar Anda, jadi dasar yaitu di bawah anus Anda. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung tubuh, yaitu dasar ya, cakra dasar Anda. Jadi kita lihat sebentar emosional bagaimana dia bekerja. Kalau kita ada emosional, jika kita ada energi negatif, ya bagaimana terjadi? Energi positif bagaimana terjadi ya? Orang yang penuh energi negatif, dia pertama itu Anda bagaimana tahu ya emosi? Anda akan melihat saat orang emosi itu ya alisnya itu bagaimana bagian alisnya? Orang penuh emosi itu ya apakah seperti saya? Ya dia mengerut alisnya ini. Ya bahkan dia bisa menjepit lalat mati ya. Tahu bisa menjepit mati lalat, yaitu dia seperti gerak setiap hari. Ya tiap hari ya. Seperti ini ya. Jadi jika Anda melihat ya orang ini ya alisnya mengerut, artinya apa? Dia sedang emosi, yaitu tidak gembira. Ya, ataupun dia penuh dengan ya keterikatan, yaitu alisnya itu terus mengerut. Ada? Segera coba Anda pijat-pijat dulu alis Anda, jangan biarkan ya alis ini mengerut ya.
Orang ada mengatakan ya alis Anda bisa menjemput mati. Ya, lalat itu artinya apa yang terjadi. Berikutnya kita lihat mengarah ke bawah. Ya, energi negatif menuju bawah, maka tenggorokan Anda akan sedih. Saat kita sedih, apakah kita bisa bicara? Saya pikir orang sedih bagaimana bisa bicara? Di klinik saya buka 20 tahun klinik saya. Setiap kali kanker, ya masuk ke dalam klinik saya selalu bicara pada saya tidak bisa bicara. Kenapa tidak bisa bicara? Karena hidup mereka sangat sedih, karena mereka sakit, mereka kena kanker ya. Ya, dia terus menangis ya. Ya, terus seperti itu kira-kira. Jadi, saya melihat banyak orang-orang seperti ini ya. Dan sangat sedih, tidak bisa bicara. Dan berikutnya, kita lihat berikutnya, dia akan sedih. Ya, dia akan merasakan takut di bagian jantung ya. Ya, sedih ya di bagian jantung, dendam dan benci ini. Dan jika muncul dendam, takut dan benci, maka kita turun lagi, maka muncullah. Maka itu gampang sekali cemburu, serakah, dan mudah emosi. Dari negatif sampai mana? Sampai di perut. Kemudian turun lagi, dia mulai lagi ya di dalam bagian sakral ini, ya dia mulai frustasi ya. Ya, cakra sakral ini dari hidup kita banyak sekali frustasi, melakukan ini salah, itu tidak benar, situ salah, serba salah, merasakan sedang melakukan apa. Kita energi negatif kita sudah sampai mana? Berada di ya cakra sakral nih. Kalau turun lagi sampai kita akan mencelakakan diri. Dan bahkan dia menjadi idiot dan lamban. Kalau mencapai mencelakakan diri, dia sudah sampai di bawah cakra dasar. Dan energi kita sampai di mana? Ternyata kita sedih itu tenggorokan. Kalau kita sering ya kembung di perut, tidak nyaman, itu karena tanya pada diri sendiri apakah ada cemburu, serakah, dan mudah emosi ya. Kita lihat-lihat diri kita sendiri sedang berada di mana. Selain ini, kita lihat ya energi positif bagaimana dia berjalan mengarah mana? Ya, kalau kita mulai dari cakra dasar, kita harus merasakan lahir baru. Kita harus merasa cinta kepada segala hal. Jadi mengapa manusia sakit itu kita harus melakukan perbaikan. Karena kehidupan kita memberi kita kesempatan, membuat kita melihat kita bisa melakukan apa. Kita bukan duduk di sana nunggu mati. Kita demi hidup kita bisa melakukan sesuatu. Dan mengarah ke atas, melakukan suatu hal, atau kita melahirkan apa? Kita mempunyai daya cipta atau produktivitas atau sharing atau kekuatan untuk melakukan suatu hal, kemudian naik lagi. Kita murah hati, gembira, sukacita. Dan sudah pakai sampai ke solar plexus ya, cakra ini. Sampai jantung adalah cinta, naik lagi pada syukur, dan kemudian waspada dan kesadaran. Masih ingat Bapak Chang selama sakit selama 3 bulan dia sembuh. Dan dia mulai apa? Melakukan pelayanan ya, dan sharing kepada banyak orang. Dan saat itu dia lahir baru, melihat dalam hidup ini, dia mendapatkan antusiasme dalam hidupnya. Dia bisa melakukan, mulai ada daya cipta, berbagi, dan melayani orang. Bukankah itu ada sebuah produktivitas dan pelayanannya, sharingnya? Dia akan mulai gembira, bukan? Saat dia gembira dan sukacita, ya maka dalam hatinya ada penuh dengan cinta. Kemudian dia penuh bersyukur, dan jiwa dia akan pelan-pelan memiliki kesadaran lebih tinggi. Jadi kehidupan itu selangkah demi selangkah kita naik ke atas. Ada menemukan Bapak Ibu? Adakah menemukan dalam hidup kita ini, ya seluruh manusia ini jika ingin mendapatkan keberkah, bahagia, gembira, tak terhingga, kita hanya harus melakukan satu hal,
Biarkan kita dalam hidup ini penuh dengan kehangatan dalam hidup ini. Biarkan hidup kita penuh dengan kehangatan. Bapak Ibu semua sudah mempromosi ekoenzim di sini ya. Coba kita lihat saat kita melakukan promosi ekoenzim bukankah dari sini seperti ini. Mengapa kita penuh hawa positif? Karena kita mau promosikan, bersosialisasi. Ada kehangatan mempromosi, bersosialisasi. Dan Anda mulai membuat ekoenzim. Jadi Anda menjadi produktif. Anda ada produktivitas dan berbagi ekoenzim, maka Anda sharing kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, membagikan ekoenzim pada orang lain, memperbaiki lingkungan. Hati Anda gembira apa tidak? Anda sangat gembira. Saat Anda gembira, maka hati Anda bukan penuh cinta, betul. Dan Anda mulai bersyukur, bukan? Bersyukur atas segala dalam semesta ini dari sampah. Sampah pun sangat Anda syukuri ya. Dan kemudian Anda pun mulai punya kesadaran. Dan Anda, kenapa kita hidup? Ya, kita hidup untuk apa? Ya, Anda ada melihat ini kah? Jadi Anda ingin sehat? Bukankah sangat mau sakit? Bukankah sangat dua hal yang sangat gampang? Jadi ada satu kata, jika ingin sehat, berbanyak lihat orang lain, melayani kembali lebih banyak kepada orang lain. Sakit itu karena hanya melihat diri sendiri. Ya, melihat diri sendiri hilang apa, tidak mendapatkan apa. Ya, tidak bisa paham? Kemudian, saya ingin sharing sebuah contoh kasus, yaitu tentang emosi yang menyebabkan penyakit. Kita lihat sebuah contoh kasus seperti ini. Ada seorang bos sangat tegas ya. Dia memberi tekanan kepada karyawannya, dan karyawannya bekerja dengan depresi di hati mereka. Terus bekerja. Karyanya ramah dan patuh di permukaan. Ya, mereka nurut ya, tetapi mereka menolak semua ini di hati mereka. Ya, mereka tidak puas, tidak bersedia ya. Tetapi pada kenyataan mereka tidak dapat mengubah semuanya. Hasilnya memendam segala emosi ini. Jadi kondisi seperti ini apakah ada terjadi di sekitar kita? Di sekitar kita bukankah ada peristiwa seperti ini? Teman kita, bukan tentu diri kita sendiri, dan tentu ada. Dan kita semua, kita mari lihat ini dalam masalah jiwa, psikologis ya tidak terpecahkan, maka masalah akan tenggelam ke alam bawah sadar. Dan bos yang tegas objek asing ya, yang tidak dapat dicerna. Ya, kita anggap sebuah benda, yaitu objek asing yang tidak dapat dicerna oleh karyawan. Begitu masalah ini meresap ke dalam tubuh, organ-organ tubuh akan segera mulai melakukan pekerjaan pencernaan. Dan perut, dan dalam, ya kita lihat lambung kita bukan kosong. Dalam otak kita tidak bisa mencerna, maka dia turun ke bawah, turun kemana? Ke dalam lambung Anda. Dan tubuh Anda bagaimana merasakan? Dia pun mulai berusaha mengeluarkan cairan lambung. Dan ada benar-benar sesuatu keluar, tidak ada makanan. Tetapi Anda merasakan ada tekanan. Dan tekanan ini jika ada, apakah Anda merasakan saat Anda ada stres, Anda gampang sekali. Ada stres depresi, perut Anda itu kembung. Anda merasakan tubuh Anda itu kembung seperti tidak baik. Dan saat Anda merasa sudah nyaman, Anda bisa mengeluarkan, Anda akan membuang keluar sebuah napas dengan Dan saat Anda tegang, pikiran Anda tidak bisa mencerna, ya bukan tubuh Anda itu penuh dengan ya tegang ya, dan perutnya juga tegang ya. Ya, jadi ini adalah mengapa seseorang bisa kena kanker lambung dan juga masalah tukak lambung itu semua karena ini. Jadi Anda tidak ada emosi tidak baik, maka perbaiki. Ya, jika tidak, bagaimana memperbaikinya? Karena kita tahu
Ya, jika luka batin tidak dilepaskan, maka akan selalu ada di dalam tubuh, dan yang belum terselesaikan akan membentuk penyakit. Dan kilas balik memori, ketika sumber peristiwa traumatis tidak ditangani dengan benar, stimulus yang sangat mirip itu, maka Anda akan sangat agresif ya. Maka Anda akan merasa terbebani ya, karena Anda selalu hidup dalam bayangan yang lain. Anda tidak terbebas dari bayangan yang lama. Anda masih dalam masalah itu. Biar dia sudah lalu. Dia sudah berlalu masalah ini. Jadi Anda masih dalam kondisi ini. Kemudian, dan menyebabkan ada ya, jadi penurunan kekebalan sistem saraf otonom, sistem endokrin, sistem kekebalan menyebabkan gangguan, menyebabkan depresi, tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, ketidaknyamanan pencernaan, kanker, penuaan, dan lain sebagainya. Dan ini mengapa banyak wanita ada sakit migrain, juga ada sesak napas, asma, karena wanita ini gampang emosi. Wanita gampang emosi, betul? Saya sebenarnya tidak setuju ya, wanita itu gampang emosi, tapi kami setuju wanita itu gampang menangkap sesuatu, menangkap dan tidak mau lepas. Dan Anda ya, jika Anda tidak melepas, maka terekam di pikiran Anda, dan kita mengajarin Anda beberapa cara melepas emosi seperti EFT, seperti ya Ho'oponopono dan lain-lain, dan pelatihan Hatmat membantu Anda meningkatkan diri kita, melepaskan segala sesuatu yang lama yang tidak harus ada dalam tubuh, kita lepaskan. Seperti ekoenzim bisa merubah segalanya. Ya, jadi apakah mungkin? Ya, kita coba berpikirkan bisa mentransformasikan ini. Jadi dalam kelas akan dijelaskan. Baik, berikutnya. Berikut selain ya, dalam masalah jiwa, kita juga akan mengajarkan beberapa detox sederhana ya. Dan dalam detox sederhana ini, kita akan pelan-pelan mulai dari sekarang. Mulai sekarang mendengarkan kelas penjelasan ini, Anda ingin mengikuti kelas ini, kelas kembali ke sumber sehat ini, maka Anda bisa memulai dengan rileks melakukan persiapan. Dengan berlatih selangkah demi selangkah, kita baru dapat memiliki kesehatan jiwa, raga, dan spirit secara keseluruhan. Dalam detox, Anda harus melakukan, bukan hanya dengar saja. Bukan hanya bisa saja Anda cuma dengar, tidak melakukan. Jika Anda bersedia melakukan, ya maka Anda akan bisa melihat dan Anda bisa mengeluarkan apa. Ini adalah foto-foto ya dari peserta kita. Di dalam kelas ada beberapa peserta bukan pertama kali. Ada yang sudah 4 kali, ada 3 kali, ada yang pertama kali ya. Jadi semua kita bisa melakukannya. Dan kemudian kadangkala Anda bisa menemukan orang saat melalui detox ini akan mengeluarkan seperti ini ya, cacing-cacing ini. Mengapa? Karena semua ini benar ada dalam tubuh kita, semuanya akan Anda keluarkan jika Anda melakukannya dengan baik. Jadi satu kota mendorong daya penyembuhan, kekuatan pendorong untuk penyembuhan berasal dari mana? Diri sendiri. Ya, bukan dari obat maupun dokter ya. Jadi lakukan detox dengan tenang dan bergerak menuju sehat. Tergantung siapa? Tergantung diri kita sendiri. Ya, jadi harus ingat dalam tubuh kita itu ya, sistem detox tubuh kita itu bukan serba bisa ya. Jadi kita harus benar-benar merawat diri. Ya, jangan terus kita menanamkan racun dalam tubuh kita. Ya, sumber kesehatan ini harus kita lakukan. Kita harus ada air dan makanan yang baik. Kemudian detox tingkat dasar. Kemudian gaya hidup yang baik. Kemudian napas mendalam. Olahraga yang cukup. Terus pengayaan spirit. Rasa gembira. Anda merasakan gembira dan bahagia. Saya menjelaskan sampai sini. Di sini ada yang merasa gembira dan bahagia saat ini. Jika ada, Anda boleh kasih satu reaction emoji, tanda love. Kita lihat berapa banyak love di sini yang merasa bahagia. Apakah Anda bahagia? Kalau Anda bahagia, kasih love, ayo. Selamat bagi Anda. Ya, jika Anda merasa bahagia, Anda merasa tidak bahagia, bagaimana ya?
Ya, wah, banyak sekali love-nya ya. Banyak orang semua kasih love ke Dr. John. Terima kasih ya. Baik. Ya, angkatan ke dimulai kapan? Di 2 Agustus sampai 28 Agustus. Jadi mau ikut sebuah kelas harus begitu panjang ya. Menurut Anda, tadi saya menjelaskan begitu banyak. Ya, semua akan dibagi ya. Kelasnya itu kita bagi, pisahkan ya, jiwa raga spirit. Dan mulai dari sekarang kita mempersiapkan dari sekarang. Kita harus mulai siapkan dari sekarang. Mulai dari peserta pertemuan hari ini adalah penjelasan. Kemudian relawan dan memulai kelas. Jadi kelas kita benar mulai itu 2 Agustus. Kembali ke sumber sewat kelas kita ini kita mempersiapkan banyak hal. Pertama, kita akan belajar pertama bagaimana membuat lemon soda ya. Ya, tujuannya menyeimbangkan asam dan basa tubuh, mengurangi peradangan dalam tubuh. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda bukankah harus beli lemon? Perlu nggak? Anda perlu beli soda? Kalau tidak, bagaimana? Masih ingat tadi saya menjelaskan jika Anda secara offline ya Anda mengikutinya biasanya menyiapkannya panitia, tetapi sekarang secara online Anda harus bergantung siapa? Anda bergantung pada diri Anda sendiri. Anda harus siapkan sendiri. Dan di sini ada namanya healthy juice, kita ada namanya susu beras, kita ada namanya air permajaan. Yaitu adalah minuman kesehatan. Semuanya bisa Anda belajar membuatnya. Semuanya akan diajari oleh relawan leader kita ya. Yang selangkah demi selangkah diajarkan, jangan khawatir tidak tahu. Kemudian kita ada detox liver, detox dan empedu, detox limfa, sikat kering. Semuanya akan kita ajarkan bagaimana cara detox. Kemudian kumur minyak, ya, bersihkan darah dan sehatkan gusi. Kemudian masih ada, kita masih belajar tuh kumur ekoenzim, terus tuh buang kotoran mulut, ya sikat lidah, rendam kaki, senam ayun tangan. Kemudian kita juga belajar EFT ya. Semua ini saya listingkan, semua akan kita lakukan. Masih banyak lagi yang belum kita, dan kita masih banyak lagi yang lain belum saya listing. Semuanya akan diajarin satu persatu dalam kelas. Saya akan menjelaskan di sesi-sesi kelas yang besar yang harus Anda ikuti. Kita kira-kira akan 6 sesi besar yang Anda harus ikuti ya. Dan Anda juga ada setiap grup, setiap peserta akan dibimbing satu grup, dan kita setiap grup itu ada 2. Ya, ada 2 leader membimbing, satu itu leader, satu co-leader membimbing Anda belajar. Dan di setiap grup itu ada 10 orang. Ya, jadi orang baru itu sekitar 10 orang pesertanya. Kalau ada peserta lama itu bisa ikut bersama belajar. Jadi mengapa kita ada namanya leader dan co-leader? Ya, demi membimbing Anda, merawat Anda benar. Ya, saya akan mengatur ada leader dan co-leader karena saya berharap semua orang bisa belajar dengan baik-baik, mengalaminya, bagaimana menghadapi peserta dan bekerja untuk orang-orang yang ingin belajar. Jadi memberi kesempatan agar semua orang bisa belajar bersama. Semuanya saya berharap semua pembelajaran bisa saya wariskan. Semoga semua kebaikan ini bisa banyak orang melakukannya. Dalam media kinai karena ada saya membimbing Anda, dan Anda ada juga para leader membimbing Anda. Jadi membimbing semua peserta. Jadi hati Anda jangan khawatir, jangan takut. Semua leader sudah melakukan pelatihan. Mereka baru ada pengalaman ini membimbing para peserta. Dan hari ini menjadi peserta. Dan setelah berikutnya apakah Anda bisa jadi leader dan relawan? Bisa. Anda bisa juga menjadi relawan, membimbing lebih banyak orang menjadi leader kembali ke sumber sehat, membawa orang lebih banyak untuk lebih belajar. Menurut Anda baik apa tidak? Saya berharap bisa melakukan pekerjaan untuk mewariskan pengetahuan saya, karena ini bukan satu orang bisa melakukannya, karena kita butuh kekuatan bersama. Jadi hanya dengan ada relawan akan membimbing Anda untuk belajar ya dari leader. Ini namanya sebuah buku ajaibnya ya, Detox Liver and Empedu. Ini menjelaskan bagaimana
pentingnya liver empedu. Selain buku ini, dan juga ada 3 buku lain yang bisa kita baca juga. 3 buku ini ya ada namanya ya Ho'oponopono, ya Zero Limit, nanti Anda bisa belajar dalam ini menjelaskan tentang 3 kata-kata ajaib, yaitu saya mencintai kamu, maafkan saya mencintaimu, terima kasih. Jadi buku ini buku sangat bagus ya, semuanya menjelaskan sangat mendetail. Ya, bagaimana kita melakukan kilas balik, bagaimana melihat diri kita sendiri. Yaitu juga ada ya Happy Organic membantu kita melihat bagaimana kita bisa dari pola makan memperbaiki diri. Kemudian terapi penuh kehangatan bisa membuat Anda memahami bagaimana membantu diri sendiri sehat. Jadi para peserta juga banyak PR ya, misalnya Anda belajar mengobservasi kegiatan pribadi sehari-hari, pola makan Anda, suasana hati Anda, terus pikiran Anda apakah positif. Jadi semua ini akan dibimbing oleh para leader kepada Anda. Ada orang bertanya, teman-teman Indonesia bertanya melihat buku-buku ini bahasa Mandarin. Apakah terjemahan Indonesia, terjemahan tim Mingtao dan timnya semua sudah buku ini sudah diterjemahkan. Sudah ada Indonesia. Mereka juga terjemahkan 2 buku ini. Banyak buku-buku ini sedang diusahakan ditranslasi ya. Jadi teman-teman Indonesia luar biasa. Anda akan bisa ada sebuah tim yang luar biasa di balik ini terus mendukung Anda para peserta ya. Ya teman-teman Indonesia, Anda bisa Mandarin. Jadi welcome kepada kami mendukung Mingtao kepada tim kita untuk masuk ke dalam tim penerjemah. Jadi kita banyak sekali buku-buku penting yang bisa kita terjemahkan. Ada orang bertanya di mana bisa membaca buku-buku ini, buku e-book ini. Jadi setelah Anda mendaftar kelas kembali ke Sumber Sehat ini, maka para leader Anda membimbing Anda untuk belajar. Mereka akan memberitahu Anda di mana mendapatkan buku-buku ini. Jadi kira-kira bisa paham? Dan berikutnya Anda juga harus ada bahan-bahan ini. Dan di sini kita beritahu kepada Anda. Ya tentunya bahan-bahan ini baru Anda beli ya. Dan ingat Anda harus beli di mana, Anda beli benar ya. Dan di sini beritahu kepada Anda berbagai wilayah. Berbagai wilayah penanggung jawab juga memberi link pada Anda. Dan Anda bisa membeli di mana ya. Dan kita tahu nih bahan-bahan ini benar apa salah, nanti mereka beritahu kepada Anda beli di mana. Ya. Dan Anda mengatakan saya tidak mau mengikuti link yang diarahkan, Anda bisa beli sendiri mandiri ya. Semuanya bebas ya, tidak ada kewajiban. Ya, Anda beli sama siapa saja boleh, tapi Anda harus beli dengan benar ya. Jadi sebelumnya di kelas detox empedu lainnya kita ada satu hal disebut dengan garam Epsom ya. Jadi kita butuh 5 sampai 10 gram. Tapi orang itu juga tahu sudah diajarkan 5 gram sampai 10 gram. Nah, akhirnya dia nambah 1 nol ya. Ya sama apa tidak sama? Kalau kita minum 100 gram tambah 1 nol, 10 gram jadi berapa gram? Jadi 100 gram. Dia minum 100 gram dua kali, apa yang terjadi dengan perutnya? Ya, tidak tahu dia mau nangis apa saya yang menangis ya. Tidak tahu. Jadi kelas secara online ini resikonya besar apa tidak? Saya pun sangat ketakutan ya, para relawan pun penuh kekhawatiran ya. Relawan, aduh, apakah ada membimbingnya dengan benar? Mereka mengatakan, wah, saya pun sudah mau nangis ya. Saya sudah infokan, sudah memberitahu dan berulang-ulang ya. Tapi saya lupa, dia mengatakan. Apakah boleh mengatakan saya lupa? Boleh? Sangat mengatakan dia sudah lupa, dia akhirnya minum 100 gram. Tidak apa-apa. Malam ini ya Anda duduk saja di tempat di kloset ya, membersihkan usus Anda, tidak masalah ya. Jadi semua ini adalah bahan makanan ya, tidak ada obat ya, tidak membahayakan. Tapi jangan overdosis aja ya. Jadi semua ini ada link pada Anda bisa bagaimana mendapatkan. Saya hanya memberitahu pada Anda, saya akan bertanggung jawab pada Anda, kepada semua yang diberitahukan pada Anda, saya bertanggung jawab. Dan jika Anda
membelinya, ada relawan atau mungkin memberitahu Anda, oh di sini ada bahan ini bagus, oh bahan itu bagus ya. Itu meminta Anda beli, apakah boleh? Itu bukan tanggung jawab kita ya. Tahukah belajar di online itu sangat mengerikan. Banyak sekali orang mengambil kesempatan yang jualan ya. Jadi pada peserta lihat dengan jelas-jelas ya. Biarpun dia itu leader, Anda pun harus hati-hati. Ya, Anda ingat, Dr. John butuh bahan apa, beli itu saja. Yang lain jangan beli. Ya, jadi ada para relawan atau siapa mempromosi beli ini, beli itu, Anda boleh langsung melaporkan sampai ke Dr. John ya. Dan kita akan ada namanya. Kita akan memberi hukuman kepada siapa para relawan seperti itu. Jadi kedepannya akan tidak boleh lagi menjadi relawan kita karena tidak mau membuat dia melukai orang lain ya. Kita ini saya beritahu pada Anda, setiap leader sini mereka tidak mendapatkan uang apa-apa. Saya pun tidak meminta, ini gratis, tidak bayar. Bahan itu ada untuk pakai Anda sendiri, bukan saya yang makan. Jadi Anda pakai uang, Anda bayar pakai uang sendiri ya. Saya tidak mewajibkan Anda membeli yang lain. Kita akan ada sebuah listing bahan yang harus Anda beli. Ya, jadi akan beritahu Anda beli di mana semuanya dan akan menulis jelas kepada Anda mengapa Anda perlu membeli ini. Ya, begitu sederhana saja. Jadi kita ada sebuah list bahan yang perlu beli. Jadi ikut saja membeli bahan ini sebagai list saja sudah oke. Jadi tidak dalam list, saya pun tidak bertanggung jawab ya untuk itu. Kira-kira paham untuk bahan-bahan ini ya? Sudah paham ya? Oke, baik. Terakhir, kesehatan adalah hasil perolehan dari mengenal hingga praktek. Jadi kita ingin mendapat kesehatan, Anda tahu saja tidak ada gunakan. Anda ingin mendapatkannya, Anda harus praktek. Berlatih, mewujud nyatakannya, baru bisa mendapatkannya. Anda mendaftar, akan Anda diatur masuk ke dalam grup. Anda jangan khawatir, tidak bisa kelihatan lupa bahannya apa saja, jangan takut. Ya, para relawan ada beritahu Anda, ya Anda perlahan membimbing Anda mereka. Kira-kira paham? Yang terakhirnya, paling terakhirnya, saya memberikan Anda beberapa pertanyaan kepada Anda. Biarpun Anda ada berkesempatan mengikuti kelasnya apa tidak, ya. Jadi, saya persilakan pada Anda lebih banyak memahami pertanyaan-pertanyaan kita. Pertanyaan kita, apa yang menjadi sumber penyakit? Jika sakit tidak bisa dihindari, apa bisa kita lakukan? Sakit bisa membawa kita kepada masa depan yang bagaimana? Selain masalah fisik, apakah ada unsur lain menyebabkan sakit? Apa yang menentukan seseorang sakit atau sehat? Ya, coba Anda catat atau foto, Anda foto screenshot dulu nih pertanyaan ini ya. Ya, atau meminta kepada teman Anda yang mengajak Anda nih, ya memberikan pertanyaan pada apa makna dari sakit, dari derita dan kematian. Jadi lahir tua sakit mati, maknanya apa? Maknanya adalah apa? Apakah kondisi lingkungan mempengaruhi kesehatan manusia? Ya, bagaimana melampaui penyakit dan menemukan kekuatan penyembuhan dalam diri kita? Bapak Ibu, sehat itu adalah sebuah pilihan. Apakah Anda memiliki kesehatan? Baik. Kelas kali ini untuk angkatan 3 ini saya menjelaskan sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan yang ingin bertanya pada Dr. Joy? Apa ada sesuatu yang ingin Anda pahami? Ada? Kalau bertanya silakan raise hand ya. Jika tidak ada,
Ya, jika tidak ada, kita kelas ini, tahukah kita kelas ini kapan dimulai? Kelas itu dimulai dari 2 Agustus ya. Ya, batas pendaftaran sampai kapan? 7月25日。 Ya, 25 Juli pendaftaran ditutup ya. 2 minggu, masih ada 2 minggu ya. Dan kita welcome kepada semua orang mengikuti kelas ini, baik pria wanita, ya orang tua, orang anak muda, biar sakit tidak sakit, setiap orang ingin mengikuti kelas ini boleh. Ada orang tanya, jika ada penyakit khusus, apakah bisa mengikuti kelas ini? Jadi ini apakah kita ada mengobati penyakit di sini? Jadi jika Anda ingin sehat, silakan Anda bergabung. Kita tidak mengobati penyakit. Saya tidak bisa mengatakan pada Anda, oh kamu datang ke sini penyakit Anda sembuh, tidak ya. Saya hanya ingin memberitahu Anda jika Anda ingin sehat, silakan Anda mengikuti. Ya, apakah paham? Ya. 只有你看到，因为有很多是英文的留言，因为我也看不懂哈。 Di sini banyak pertanyaan Indonesia, coba lihat. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan khusus di sini? Jika tidak, saya bertanya adalah saya bertanya kena COVID, apakah bisa mengikuti kelas ini? Orang hamil boleh apa orang yang sakit ma lain-lain apakah boleh? Baik. Anda baru vaksin, Anda 3 bulan kemudian baru detox. Tapi Anda dulunya pernah kena COVID, sudah lewat sekitar sebagian waktu, Anda tidak masalah boleh ikut kelas ini ya. Dan siapa yang tidak boleh ikut kelas ini? Anda sedang hamil atau baru hamil? Ya, Anda tidak paham sama sekali. Ya, Anda boleh ikut, Anda ada kelas tapi tidak detox ya. Cuma satu jenis orang kita tidak menyarankan dia ikut detox adalah orang yang sudah sakit parah. Saya tidak menyarankan, tapi dia boleh ikut dengar kelas ini ya. Ya, jadi kira-kira bisa paham? Jangan khawatir ya. Anda daftar, nanti ada relawan akan membimbing Anda. Jadi saya yakin semua orang di dalam kelas sharing ini Anda akan belajar banyak. Ya, silakan ikut ya. Ya. Di sini adakah pertanyaan-pertanyaan penting ya? Semuanya sudah jelas ya. Nanti di dalam formulir juga akan dijelaskan detailnya ya. Yang bertanya waktu kelas itu kapan ya jadwalnya, nanti selagi Anda sudah mendaftar maka beri waktunya. Jadi secara garis besar waktunya sesi pertama kita 2 Agustus, sesi kedua di 8 Agustus, sesi ketiga itu 9 Agustus, sesi keempat di 15 Agustus, sesi ke-6 16 Agustus, 22 Agustus Anda akan mulai makan apel ya. Hingga 27 kita akan minum minyak dan 28 kita akan keluarkan batu. Jadi sesi kita itu mulai dari 2 Agustus ya. Minum minyak itu 22 ya, mulai makan apel 22 Agustus ya. Jadi masih ada waktu kita untuk membeli bahan-bahan dan lain-lain ya. Jadi kita masih banyak waktu yang diberikan pada Anda. Kira-kira paham? Jadi menurut Anda, apakah orang mengajar orang membeli berbagai produk-produk untuk detox batu empedu? Boleh? Tapi Anda bertanya pada saya mengatakan pada Anda, saya mengajarkan atau menggunakan apel. Anda tidak perlu beli suplemen tertentu. Ya, atau minum cuka apel atau minum jus apel ya. Dan jika kemudian kita menggunakan karena Epsom sedikit 2 kali, kita 10 gram ya. Kemudian
kemudian menggunakan olive oil yang sangat bagus. Saya sangat mempromosikan olive oil yang bagus. Harus menggunakan olive oil yang bagus. Tidak boleh untuk masak itu ya. Untuk masak itu tidak boleh dipakai. Harus pakai yang organik ya. Jadi yang kita butuhkan cuma begitu sederhana. Dan maka Anda sudah bisa melakukan detox dengan baik. Jadi di sini saya sangat keras menggunakan bahan yang begitu sederhana dan alami. Ya, karena gampang, karena semua ini Anda bisa dapatkan dimanapun juga. Jadi Anda tidak menggunakan uang banyak beli produk-produk suplemen apa untuk detox. Ini semua sederhana ada di rumah Anda. Ya, jadi. Jadi masih ada pertanyaan lain? 有人问，如果他没有那个胆囊那个还可以排毒吗？ Jika tidak ada kantong empedu, apa boleh lakukan detox? Perlu ya. Anda tidak ada kantong empedu, tapi Anda ada liver. Ya, detox kita liver empedu. Kelas ini bukan detox saja, di dalamnya banyak pelajaran yang Anda pelajari. Jadi bukan hanya detox liver empedu saja. Jangan hanya melihat detox liver empedu. Kita menjelaskan begitu banyak. Kenapa melihat liver dan empedu masih ada enema, polama, dan lain-lain. Masih ada lagi? 没有了，老师，大多数都是问如何报名，然后如何准备材料，这些我们的我们的组长都有帮忙回答。 Yang lain ada mengenai bahan-bahan, nanti kita akan jawab oleh relawan kita. Tapi lihat kondisi Anda. Jika sangat parah, tidak bisa berdiri mandiri, cuma berbaring tempat tidur, maka tidak boleh. Tapi jika Anda kankernya cuma berupa tumor lain-lain, stadium berapapun boleh ya. Tapi selagi Anda mendaftar, maka para relawan akan membimbing Anda. Anda harus berikan secara jujur kepada relawan, maka relawan akan membimbing Anda. 80, Anda mau kasih dia detox, boleh nggak? Jawabnya, ya Anda harus lakukan dulu. Kalau Anda sudah paham, Anda bimbing mereka ya. Ya, jadi Anda lakukan dulu, Anda baru tahu prosesnya bagaimana. Anda sudah menguasai proses ini, Anda memahami prinsipnya, Anda sudah melakukan dengan baik, ya Anda baru bisa melakukannya kepada orang tua di rumah Anda. Ya, Anda sudah mengikuti angkatan ini, Anda mau pergi membantu orang keluarga Anda, apakah menunggu angkatan 10? Tidak perlu, Anda kapan saja boleh. Semoga Anda menguasai ilmu ini, ajarin ke keluarga Anda. Semoga Anda mengikuti kelas ini, saya akan memberikan segalanya kepada Anda, materi bagi Anda, Anda bisa mendapatkan semua segalanya, dan akhirnya Anda bisa selagi bersedia belajar dengan baik, Anda bisa menjadi seorang yang luar biasa, membantu teman-teman Anda lebih banyak orang. Di dalam kelas ini sebenarnya kita melakukan mewariskan pengetahuan. Saya berharap semua orang memahami ini, pergi membantu lebih banyak orang menjadi sehat. Kira-kira paham? Baik. Samantha, di sini waktunya kita serahkan kembali kepada MC kita. Terima kasih. Setelah 2 jam kelas penjelasan ini, baik para relawan, baik itu peserta yang baru datang atau peserta lama, semuanya sudah memahami lebih jelas tentang ini. Jika masih kurang jelas, Anda boleh sekali lagi meminta kepada panitia, ya, yang ada orang mengundang Anda datang ke sini, bertanya pada mereka. Kelas ini akan ada rekamannya, nanti kita simpan di dalam Padlet. Jadi Anda jika ingin memahami, melihat siaran ulangnya, kita ada siaran ulangnya ya. Jadi kita sini Anda adalah relawan sebelumnya pernah mengikut kelas angkatan 1 sampai angkatan 8. Jadi silakan Anda bersama, mari ikut bersama melayani. Karena kali ini jumlah peserta berapa banyak itu semuanya tergantung berapa relawan kita, bukan jumlah peserta kita. Kalau relawan kita cukup, maka relawan akan bisa mendapatkan peserta lebih banyak. Jika tidak, tidak bisa. Jadi semuanya sangat penting ya. Jadi jika para relawan, ya baik Anda pernah menjadi
relawan di angkatan berikutnya, Anda boleh mendaftar juga ya jadi relawan pendamping. 是的，因为我看到群里面大家都在问一个问题。 Melihat banyak orang bertanya, detox apa tidak detox, detox apa deh. Kelas kembali ke sumber sehat, detox ada satu bagian kecil ya. Bisa detox, tidak boleh detox. Sakit ini boleh detox, penyakit itu detox, boleh tidak detox. Sebenarnya siapa boleh detox, siapa tidak boleh detox. Bagi ya sebenarnya tenang, dalam kelas akan jelas sih, sangat mendetail ya. Dan detox itu bagian satu yang kecil. Saya kembali ke sumber sehat, bukan hanya detox saja ya. Ya, ini adalah sebuah kelas yang penting ya, ada pandangan yang sangat penting harus Anda pahami. Jangan jatuh ke patogenesis. Sekarang kita harus belajar salutogenesis. Jadi kita semoga bisa paham bersama. Terima kasih. Ini juga harapan Dr. John kepada kita agar paham, dan dalam form pendaftaran akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda jawab, termasuk kondisi tubuh Anda secara mendasar. Jawablah dengan jujur Anda menjawab, maka para relawan kita bisa mempersiapkan ya dan memberikan keputusan-keputusan yang baik bagi Anda ya. Dan kita berharap semuanya kita bekerja sama. Semoga Anda tidak menyampaikan secara jujur kepada peserta relawan kita sehingga kita bisa benar-benar membantu dan melayani Anda. Seluruh kelas kita ini kita akan memberitahu adalah mengikuti bimbingan metode dari Dr. John. Semua bahan-bahan itu nanti listing ini kita akan jelaskan di dalam form pendaftaran. Setiap peserta sukses apa gagal, semua itu tergantung bahan yang Anda siapkan apakah benar apa salah. Anda tidak perlu beli terlalu banyak ya, bahan-bahan sesuai yang di listing saja. Dan jika Anda kondisi kesehatan Anda atau Anda memahami lebih baik tentang kesehatan, Anda boleh mendaftarkan diri kepada para relawan dan leader dan co-leader kita memahami ini. Jadi para relawan silakan mendukung acara ini, karena pelayanan para relawan di angkatan sebelumnya maka akan membuat banyak peserta mengikuti kelas ini ya. Jika relawan kurang maka kita tidak bisa menerima lebih banyak peserta. Jadi silakan, ada form pendaftaran sudah kita mulai kirimkan ke dalam grup ya, silakan Anda mendaftar. Dan mulai saat ini gunakan kesempatan ini, mendaftar lebih cepat lebih bagus. Kalau Anda lambat ya mendaftar maka sudah penuh, kita relawan ada berapa maka pesertanya kita dapat berapa. Jika sudah penuh maka kita tidak bisa terima lagi, oke? Dan jika apakah ada penambahan dari para penanggung jawab dari berbagai negara, ada Bapak Heming tidak ada ya. Jika tidak ada, kelas penjelasan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih. Kita berharap dalam kelas salutogenesis ini dan proses ini kita belajar bersama dan maju bersama. Kita mari bersama menjadi Tuhan bagi kesehatan kita sendiri. Dan terima kasih Dr. John, terima kasih semua peserta. Terima kasih. Jika tidak ada apa, kita offline. Bye-bye.